Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas hadis nomor 178 sampai 179 di dalam kitab Bulughul Maram yang mana kita akan membahas tentang hadis nomor 180 yang diriwayatkan dari Abu Mahdzurah. Hadis ini juga kalau tidak salah ada di dalam kitab menceritakan tentang seorang yang memperolok-olok azan, bacaan azan waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia untuk menjadi seorang juru azan. Sebentar. Wa Nabi Mahdzurata radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahul adana fadzakara fihi tarji'a akhrajahu Muslimun walakinna dzakara takbir fi awalihi marataini faqat wa rawahul khamsah wa dzakarahu murabbi'an. Wan Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu dari Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, annan nabiyya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allamal adzan, pernah mengajarkan azan. Fadzakara fihi tarji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di situ tarji. Tarji ini adalah kemarin itu syahadatain, dua kalimat syahadat, maratan bisauti mukhfidin wa maratan ukhra bisauti murtafi. Jadi pertama biasanya itu dilakukan suara rendah kemudian suara tinggi, atau terkadang suara tinggi dulu baru suara rendah. Itu yang namanya tarji. Jadi dua kalimat syahadat, yang pertama itu dilakukan dengan suara rendah, kemudian suara tinggi, atau suara tinggi dahulu gitu baru suara rendah. Itu yang namanya tarji. Membaca dua kalimat syahadat dengan kadang suara tinggi atau suara rendah. Akhrajahu Muslim, yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim, lakinna dzakara takbir fi awalihi marataini faqat. Akan tetapi di sini Imam Muslim menyebutkan akan tetapi hanya Imam Muslim yang menyebutkan takbir fi awalihi marataini faqat. Takbir pada permulaannya dua kali saja. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah, wa dzakaruhu, yang mana mereka menyebutkannya 4 kali, bukan maratain tapi murabbi'an, 4 kali. Jadi ada perbedaan pandangan di sini. Kalau hanya Imam Muslim yang menyebutkan bahwa takbir itu hanya 2 kali saja, sedangkan Imam Khamsah di sini menyebutkan 4 kali.
Ini memang apa ya? Kalau kita mempelajari hukum itu ya terutama hadis dan lain sebagainya, memang jujur jelimetnya seperti ini karena eh, ulama juga tidak satu pandangan gitu. Jadi ulama-ulama hadis, ulama fikih, ulama tafsir itu tidak satu pandangan. Ada beberapa macam pandangan. Kalau dulu waktu masih saya kecil dulu, masih saya belajar kitab Bulughul Maram itu kenapa nggak satu suara saja, satu pandangan saja. Kalau misalkan satu suara saja, satu pandangan saja, maka Islam itu terkesan dibangun dengan apa ya? Dengan fanatik buta saja, yang penting ikut saja seperti itu. Padahal kalau Islam itu dibangun ya dengan apa ya, intelektual ya tinggi. Jadi walau bagaimanapun kita seorang alim gitu, pintarnya masalah agama, tidak bisa kita lepas daripada kritikan seseorang. Umar bin Khattab dan lain sebagainya mesti dikritik dan mesti ada perbedaan pandangan seperti itu. Jadi ya seperti itulah sunnatullahnya. Nah, kemudian kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah kebahagiaan itu tersembunyi di balik keajaiban takdir. Mereka yang berdiri atas para pemuda bangkit meniru azan yang dilakukan oleh Bilal. Jadi ada para pemuda yang bangkit meniru azan yang dilakukan oleh Bilal. Maka Allah menetapkan kebahagiaan bagi Abu Mahzurah. Akhirnya jatuhlah pilihan Rasulullah SAW mengingat Rasulullah kepadanya, mengingat suara Abu Mahzurah ini bagus, hingga jadilah ia sebagai juru azan selain Bilal bin Rabah. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat kisahnya itu seperti ini ya. Jadi pada waktu pembukaan kota Mekah, ya, sesudah pembukaan kota Mekah, Abu Mahzurah ini keluar menuju Hunain. Jadi Hunain itu adalah uh, Hunain ini adalah perang Hunain ya. Terjadi pada tahun 8 Hijriah, tanggal 5 bulan Syawal. Hunain ini disebut lembah antara Mekah dan Taif. Al-Waqidi mengatakan jarak antara Hunain dan Mekah adalah sepanjang perjalanan 3 malam. Menurut yang lainnya belasan malam. Jadi Hunain itu adalah lembah di antara Mekah dan Taif. Seperti itu Hunain. Kemudian bersama 9 orang penduduk Mekah. Nah, ketika mereka mendengar suara azan, mereka azan pula dengan maksud, jadi menirukan azannya Bilal bin Rabah dengan maksud apa? Memperolok-olok kaum muslimin. Jadi di zaman itu ya, kalau misal hate speech, mempercandain, memperolok-olok agama Islam, itu sudah ada seperti itu. Maka Nabi SAW bersabda, aku telah mendengar di antara kalian, di antara mereka, azan seorang yang mempunyai suara bagus. Seperti itu. Jadi di antara orang yang memperolok-olok azan tadi, ada yang mempunyai suara bagus. Lalu datanglah mereka kepadaku. Jadi ketika Rasulullah tahu kalau azan tersebut yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah itu diperolok-olok oleh mereka, tapi Rasulullah di sini mempunyai sudut pandang yang berbeda. Bukan Rasulullah marah, bukan Rasulullah mencerca dan lain sebagainya, tapi Rasulullah melihat di antara mereka ini ada yang punya potensi yang sama dengan Bilal bin Rabah. Nah, kemudian jadi maka datanglah mereka kepadaku. Lalu mereka azan, lalu
mereka azan seseorang demi seseorang. Jadi mereka itu datang tadi, kemudian mereka satu persatu disuruh mereka azan. Aku adalah, nah jadi di sini Abu Mahzurah di sini mengatakan, aku adalah orang paling akhir dari mereka. Ketika aku tiba di hadapannya, beliau bersabda, kemarilah. Lalu beliau mempersilahkan aku duduk di hadapannya. Beliau mengusap kepalaku dan memberkatiku sebanyak 3 kali. Kemudian bersabda, pergilah dan jadilah juru azan Masjidil Haram. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, kalau demikian ajarkan kepadaku. Maka beliau mengajarkan kepada Abu Mahzurah ini tadi tentang bacaan azan. Jadi ya di antara teman-temannya Abu Mahzurah ini ya mereka inilah orang-orang yang memperolok-olok azan. Itu. Jadi istilahnya maklum kan di zaman dulu ya. Ya meskipun gak zaman dulu, zaman sekarang aja mungkin ada sih bocil-bocil yang memperolok-olok azan dan lain sebagainya. Cuman bagaimana di sini bijaksananya Rasulullah SAW ketika mengetahui ada orang-orang yang memperolok azan, kemudian mencaci maki agama, kemudian dirangkul dan diberdayakan lah seperti itu, tapi tidak dihujat habis-habisan seperti itu, tidak dihujat habis-habisan. Nah kalau sekarang kan kalau misal ada orang yang mempercandai agama, entah konteksnya bagaimana, tanpa kita tahu konteksnya, itu langsung dihujat habis-habisan seperti itu. Nah, kalau zaman Rasulullah enggak gitu. Jadi memang ini kejadiannya betul-betul sudah mengolok-olok agama, sudah azan mereka olok-olok, sudah seperti itu dengan dengan maksud di sini memang sudah jelas memperolok-olok orang muslim. Tapi Rasulullah tahu bahwa di antara mereka ada yang mempunyai suara bagus, kemudian dipanggil dan terpilihlah Abu Mahzurah. Jadi kalau misal kita kita ambil hikmah dari ini, kita nggak usah terlalu baperan lah jadi orang kayak gitu. Ya istilahnya kita tidak bisa satu suara mulai dari Sabang sampai Merauke memaksa kepada orang untuk mencintai agama Islam di luar dari muslim mencintai agama Islam ya nggak bisa gitu. Pada dasarnya memang walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tatabi'a millatahum, yang mana orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada agama Islam sampai kalian mengikuti agamanya, seperti itu. Itu realistisnya gitu. Jadi nggak usah kita berteman itu saling membenci dan lain sebagainya karena masalah perbedaan harus menghormati agama dan lain sebagainya. Nggak perlu juga seperti itu, nggak perlu kita lebay kayak gitu kan. Rasulullah SAW ya habis-habisan dihina ya sudah lah istilahnya kayak gitu kan. Bahkan di sini juga syariat agama Islam diperolok-olok mereka di situ. Tapi ya intinya sih kalau menurut saya, kalau misalkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan baku hantam dan lain sebagainya, perkelahian, maka ya mungkin ya ada baiknya memang ada undang-undang yang membahas masalah itu, ya kan, memperolok-olok masalah syariah dan lain sebagainya. Itu saja. Tapi kalau di luar dari itu sampai menghujat, kemudian mencederai fisik dari seseorang tersebut, janganlah, karena Rasulullah tidak pernah melakukan hal seperti itu
kayak gitu. Dan toh pun juga meskipun syariat agama Islam yang mereka tidak tahu kemudian dijadikan darjok, dijadikan hinaan dari mereka, itu toh pun juga tidak merendahkan agama Islam itu sendiri selama kita menjaga agama Islam itu dengan baik. Fa'allamahul adzan. Kemudian di sini kalau kita lihat analisis lafadznya adalah maknanya Nabi SAW mengimlakan, mengajarkan sendiri azan kepada Abu Mahzurah. Fadzakara fihi tarji, di sini maka di dalam azan tersebut di dalam azannya Nabi itu menyebutkan tarji. Tarji ini adalah mengulang syahadatain, 2 kalimat syahadat dengan suara yang keras yang pertama. Sesudah mengucapkannya 2 kali dengan suara yang perlahan. Hal inilah yang dijadikan pegangan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, serta jumhur ulama. Dan mereka menjadikannya sebagai hujjah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tarji tidak disyariatkan. Ia melandasi pendapatnya dengan hadis Abdullah bin Zaid yang sudah kita bahas. Jadi tarji itu tidak disyariatkan. Ia melandasi kepada hadisnya yang sebelumnya yang kita bahas. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal serta jumhur ulama, yang namanya tarji itu bagian daripada syariat. Fadzakarahum rabban, di sini disebutkan bahwa takbir 4 kali pada permulaan azan. Jadi disebutkan 4 kali di situ. Nah, kalau kita lihat analisis lafadznya adalah yang pertama, kalau kita lihat fikih hadisnya adalah yang pertama disyariatkan memilih orang yang bersuara bagus untuk menjadi juru azan. Karena azan yang disuruhkan dengan suara yang bagus lebih berkesan di hati. Jadi kalau yang namanya azan untuk syiar agama Islam itu disyariatkan memilih orang yang bersuara bagus itu. Jadi intinya yang didahulukan adalah yang bersuara bagus. Kalau misalkan tidak ada ya mau tidak mau kayak gitu. Yang kedua, penjelasan mengenai lafaz-lafaz azan tidak asing lagi bagi setiap orang muslim. Para imam mempunyai beberapa pendapat sehubungan dengan masalah 4 kali membaca takbir. Jadi di sini ada perbedaan pendapat masalah 4 kali membaca takbir dan 2 kali membaca takbir. Ada yang 4 kali, ada yang 2 kali. Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwa ada perbedaan pandangan ya di kalangan ulama hadis. Jadi kalau Imam Muslim menyebutkannya 4 kali. Kalau Imam Khamsah itu menyebutkan Khamsah ya menyebutkan 4 kali. Nah, tetapi menurut pendapat yang terkenal ialah 4 kali. Hal ini merupakan amalan ahli Mekah yang merupakan tempat berkumpulnya kaum muslim pada musim haji. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menyangkalnya. Demikianlah menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama. Akan tetapi di sini Imam Malik mengatakan cuma 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu saja, kayak gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu aja. Tapi kalau misalkan jumhur ulama itu mengatakan 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sebanyak 4 kali. Ia melandasi pendapatnya dengan hadis ini, tetapi melandasi pendapat hadis ini yang telah menjadi amal ahli Madinah. Jadi kalau ahli Madinah itu 2 kali takbirnya, Allahu Akbar.
kemudian Allahu Akbar, itu saja gitu. Tapi kalau amalan ahli Mekah itu takbirnya 4 kali. Itu perbedaan pandangan di kalangan imam mazhab di dalam masalah azan. Jadi kalau misal kalau di Indonesia rata-rata 4 kali ya amalan orang Indonesia itu, terutama kalau masalah azan takbirnya itu 4 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baru suara tinggi lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jadi ada juga yang Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar cuma 2 kali. Dan jujur itu semua benar pandangannya gitu kan. Satu pandangannya jumhur ulama yang mengatakan 4 kali. Kalau Imam Malik yang pendapat Imam Malik yang menjadi amalan ahli Madinah itu cuma 2 kali takbiratul ihramnya itu. Ada yang jumhur ulama mensyariatkan tarjih, jadi asyhadu dua kalimat syahadat itu dibaca dengan tinggi kemudian rendah, kadang rendah kemudian tinggi, itu tarjih menurut jumhur ulama. Tapi Imam Abu Hanifah tidak mensyariatkan itu, jadi bisa dipanjang ya, dibaca datar saja. Itu perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan amalan yang terjadi di kalangan ulama-ulama mazhab fiqh. Jadi penting buat teman-teman tahu. Jadi jangan langsung asal mentang-mentang cuma 2 kali langsung dikatakan ini ajaran sesat kayaknya nih. Jangan, itu semua ada hadisnya, ada pandangan-pandangannya seperti itu. Sama halnya dengan kemarin saya juga yang tidak sependapat, misal harus satu garis kayak gitu, tidak ada pandangan. Kalau misalkan ulama A menetapkan A gitu, maka semua harus ikut A, nggak bisa seperti itu. Siapa beliau kayak gitu kan. Saya juga misalkan berkata seperti ini, menetapkan suatu hukum, ya tidak semua orang ikut seperti itu. Siapa saya kayak gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.